Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya, Bu Sari. apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Sari gimana? Iya, alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu ya? Iya. Ya, jadi saya sampaikan dulu tujuan kita melakukan supervisi ini untuk mengamati, kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya Bu ya? Oke, iya. Oke, jadi di sini saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu terkait dengan supervisi yang akan dilakukan Ibu nanti ya Bu ya. Oke, untuk materinya kalau boleh tahu materi apa nih Bu? Jadi materinya nanti itu di kelas 7 Bu ya, Iya. mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Ya, kelas 7 Bu ya? Iya. Kelas 7. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan nanti murid mampu memahami mengenai alur proses dari pembuatan atau penyusunan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 itu, Bu. Oke, jadi itu tujuan pembelajarannya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangan dari pembelajaran Ibu apa Bu yang hendak Ibu capai nanti? Iya, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini saya harapnya dari murid bisa mengembangkan pengetahuannya mengenai proses perumusan Pancasila itu secara teorisnya. Kemudian secara praktiknya murid dapat melakukan kegiatan diskusi di mana mereka akan meningkatkan kemampuan berelasi, kemampuan untuk saling menghargai pendapat, dan juga meningkatkan daya pikir kritis mereka. Kritis ya Bu ya, jadi ada pengembangannya itu Bu ya? Iya. Kemudian untuk spesifiknya metode apa yang hendak Ibu lakukan agar mencapai area pengembangan yang Ibu sebutkan tadi Bu? Iya, jadi kegiatan pembelajaran ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran dengan sosial emosional, di mana nanti kegiatan pembelajarannya itu melalui proses diskusi. Oke, Diskusi dan tanya jawab. Sebelum itu dalam kegiatan pembelajaran saya akan menggunakan beberapa jenis media pembelajaran untuk mengakomodasi kebutuhan dari murid tersebut, Bu. Oke, jadi itu tadi Bu ya, Ibu strateginya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran KSE ya, kompetensi sosial emosional, dan menggunakan beberapa media Bu ya. Media dan juga produk nanti yang akan mereka buat dalam diskusi itu juga disesuaikan dengan minat mereka masing-masing. Oke, ya Bu. Nah, pelaksanaannya nih jam kapan Bu ngajarnya? Setelah kapan? Hari ini jam ke 11-12 setelah istirahat kedua. Istirahat ya Bu. Oke, dan yang terakhir harapan Ibu terkait pembelajaran yang akan dilakukan nanti apa Bu? Saya berharapnya pembelajaran ini akan memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid, bukan cuma hanya teori aja yang mereka pahami, tapi lebih ke sosial emosionalnya gitu, bagaimana mereka bisa saling menghargai, bagaimana mereka bisa mengembangkan keterampilan berelasi ketika dalam diskusi. Untuk diri saya sendiri juga saya berharap setelah kegiatan pembelajaran ini kompetensi saya dalam mengajar juga bisa meningkat gitu Bu. Oke, amin. Semoga lancar Bu ya. Proses pembelajarannya dapat diterapkan semua strategi-strategi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Mohon bantuannya ya Bu Sari. Iya, sama-sama Bu. Oke, jadi setelah nanti pembelajaran sudah berlangsung, nanti saya hubungi lagi Ibu untuk kita melakukan percakapan pasca observasi Bu ya. Oke, siap Bu. Iya, siap Bu ya. Oke, semoga lancar Bu pembelajarannya. Saya doakan semoga lancar dan tidak menemui halangan yang terlalu berat ya. Iya, siap. Oke. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik semua ya. Ya, sebelum kita belajar, Ibu mau ngabsen dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Udah ditulis nggak? Syarisa apa? Waalaikumsalam. Syarisa apa? Sakit. Oke. Nanti itu dipegang dulu sayang. Selain Syarisa siapa? Syarisa aja. Oke. Udah ditulis ya di buku absennya? Ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas mana? Oke. Pimpin berdoa dulu ya. Silakan kita berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, doa sudah. Sekarang udah siap belum untuk belajar? Siap. Nah, Ibu periksa kebersihan kelas dulu ya. Oke, udah bersih. Kalau kelasnya udah bersih, jaga kebersihannya sampai kita pulang. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau gitu, sudah siapkanlah dulu peralatannya, buku-bukunya, alat-alat tulisnya. Ya sudah, oke, siap. Oke anak-anak, jadi kita akan mempelajari mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis. Berarti Undang-Undang Dasar adalah hukum tertulis nomor 1 atau tertinggi di negara kita. Oke, baiklah sekarang sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu minta kalian membaca dulu. Halaman berapa tentang perumusan? 35. Silakan Nak buka halaman 35. Anak-anak baca sampai halaman 37. Ya. Halaman 35 sampai halaman 37. Silakan dibaca ya. Setelah itu nanti Ibu jelaskan. Oke, udah baca ya? Nah, jadi dari bacaan tersebut
udah didapatkan informasi mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga apa yang membentuknya? Betul, BPUPK pada sidang ke-2. Ya, tanggal berapa? Iya, 10 sampai 17 Juni 1945. Anaknya, Ibu tanya nih, jadi Undang-Undang Dasar 45 itu dipersiapkan sebelum atau setelah Indonesia merdeka? Sebelum. Itu menunjukkan bahwasanya undang-undang atau peraturan dasar itu sangat penting bagi sebuah negara. Iya. Yang pertama kan sidang BPUPK yang pertama merumuskan dasar negara yaitu Pancasila. Yang keduanya merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Oke. Sekarang Ibu ada video ini mengenai perumusan perumusan UUD 45. Yuk kita tonton bareng ya. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan. UUD 1945 diambil dari Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia, UUD 1945 menjadi perwujudan ideologi Indonesia, yaitu Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar negara ini berhasil disahkan sebagai konstitusi melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei di tahun yang sama oleh Badan Peneliti Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan kelahiran Dasar Negara Pancasila pada 1 Juni dalam sidang BPUPKI pertama. Setelah itu, sebanyak 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah merancang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara nyata, rumusan Undang-Undang Dasar sendiri baru dilakukan pada 10 Juli di tahun tersebut melalui sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, mereka membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hasilnya, PPKI mengesahkan Pancasila secara konstitusional. Setelah itu, penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia juga dilakukan pada hari yang sama. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari naskah Piagam Jakarta setelah ada perubahan pada dasar negara Indonesia sila pertama. Awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Sementara itu, batang tubuh disahkan langsung oleh PKI pada 15 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut diambil dari rancangan UUD yang telah disusun oleh BPUPKI pada 17 Juli 1945. Pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pengalihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian, pada penjelasan UUD 1945 tersebut terdiri dari penjelasan hukum dan penjelasan pasal demi pasal. Pada 29 Agustus 1945, UUD 1945 kembali disahkan oleh KMIP. Pada sidang PPKI akhirnya menetapkan pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan menghilangkan petunjuk ganda sebagai mana yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 memang memuat 5 Pancasila sebagai dasar dan tujuan negara. Namun, 5 Pancasila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konvensi disepakati sebagai Pancasila. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke. Nah, itu adalah video mengenai proses dari perumusan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah, oke. Sekarang Ibu tampilkan gambarnya dulu. Ada gambar ya. Nah, coba perhatiin. Ini adalah gambar mengenai suasana. Nah, nggak kelihatan ya? Nah, ini adalah gambar-gambar mengenai suasana sidang dari BPUPK yang membahas mengenai Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, itu di kegiatan sidang tersebut. Nah, ini siapa anak-anak? Cirenan nggak? Nah, Insinyur Soekarno ya, Insinyur Soekarno. Tuh, Insinyur Soekarno adalah ketua BPUPK-nya. Kemudian pada kegiatan sidang itu dibentuk panitia-panitia yang bertugas menyusun dari isi Undang-Undang Dasar 45 ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak udah nonton videonya, udah baca. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Belum ada? Ya, oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sebelumnya biar semangat kita tepuk semangat dulu. Ya, oke? Siap? Tahu tepuk semangat? Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Nah, oke. Tugasnya sekarang kalian buatlah laporan mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Boleh bentuknya beraneka ragam. Terserah kalian mau kesepakatannya bentuk laporannya gimana. Boleh dalam bentuk wacana, boleh dalam bentuk karikatur, dalam bentuk poster juga boleh, atau mau dalam bentuk video juga boleh, ya. Oke? Bikin bagan ya? Bikin bagan. Nah, oke. Lanjut ya. Teman yang lain boleh bantu. Cari apa perumusannya, tahap-tahapnya. Temannya nyatet, yang lain bantu ya. Kalau udah dicatat, kasih tahu. Sudah yang itu apalagi gitu ya. Oke, kerja semua ya. Ini bikin dalam bentuk apa? Gambar. Gambar ya? Dalam bentuk gambar? Ini. Oh iya, boleh. Temannya yang lain juga gitu. Sambil temannya bikin gambarnya, cari isinya. Nah, mulai dari apa? Yang pertama Ibu bilang tadi, yang dari panitia pertama apa? Ya kan? Ada panitia apa nih? Panitianya berjumlah 19 orang.
Ketuanya Soekarno. Kemudian ini di bawahnya lagi sampai ke sini. Nah, nanti materinya ya dibikin alurnya. Semuanya harus kerja, nggak boleh ditumpukan sama satu orang ya. Yang namanya kerja kelompok. Ya, kasih tahu temannya ya. Ini dalam bentuk wacana ya. Oh ya betul, uraian ya, boleh. Teman-temannya juga suruh nyari. Sudah dicatat, kasih tahu temannya apa yang harus dimasukkan ke wacananya ya nak ya. Dalam bentuk apa nih bikinnya? Wacana juga, uraian ya. Oke, betul-betul. Temannya juga harus kasih tahu apa step-stepnya. Jangan temannya disuruh nyari sendiri ya. Buka bukunya. Ya. Kak, bukunya. Ini juga bukunya tuh dibuka. Bukunya dibuka. Nah, kasih tahu temannya itu. Ikut juga, jangan temannya nggak dibantu ya. Waduh. Oh, bikin bagan. Ya, bagus. Sesuai dengan kesepakatan kelompok kamu aja, boleh. Ini? Ada kesulitan tidak? Oke, lancar aja ya. Semuanya itu dibantu temannya. Bikin uraiannya apa? Iya, sampai sana ya. Oke, udah anak ya, diskusinya udah selesai. Sekarang kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok 5. Silakan kelompok 5 mau mempresentasikannya. Oke, silakan. Anak-anak, kalau temannya lagi mempresentasikan, yang lain di sini aja, di belakang lagi. Yang lain harus memperhatikan ke arah sana lihatnya. Ya, yang lain harus memperhatikan ya. Oke, silakan kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi yang akan dibacakan oleh Khairan. Mana Hairannya? Oke, silakan Hairan. Pakai mic ya sayang. Oke, silakan. Sidang kedua BPUK tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUK PK 1 Juni 1945. Beranggotakan 19 orang diketuai oleh Soekarno. Panitia Keuangan dan Perekonomian dipimpin oleh Mohatta. Panitia Pembelaan Tanah Air diketahui oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Panitia Dasar Hukum bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini beranggota Ahmad
Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. BPUK lalu bersidang menetap 3 hal. 1. Pertanyaan tentang Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan dasar. 3. Batang tubuh dasar hukum tertulis UDD. Rancangan UDD berisi antara lain: A. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan Papua di sekitarnya. B. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. C. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. D. Bendera nasional adalah sangsaka merah putih. E. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Bilang teman-teman ada yang ingin bertanya. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Gesa. Suatu Menurut dulu kelompok berapa? Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan bertanya. Iya, kelompok 2 akan bertanya. Menurut kelompok 5, bagaimana suatu negara tidak punya UUD dasar, Undang-Undang Dasar? Oke. Menurut kelompok kalian gimana kalau diskusi dulu? Suatu negara tidak punya undang-undang dasar. Nah, ini pegang siapa yang mau bicara? Siapa kami ngomong? Udah. Gimana jawabnya? Negara akan hancur dan tidak punya peraturan. Ada yang mau bertanya tidak? Lagi, Bu. Ada yang mau bertanya tidak? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 5 ya. Kita lanjutkan lagi presentasi dari kelompok yang lainnya ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan pemaparan dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 maju ke depan. Ya, buruan. Siapa yang mau jadi moderator? Ya, Caca. Caca ini mic-nya nak. Sini aja ya. Oke, silakan. Oi, bacain nih. Oi, sini terus masuk rancangan. Sidang BPUKI bukan lulus sampai sidang BPUKI pertama. BPUKI pertama 25 Mei sampai 1 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945. Yang akan membacanya adalah Estiana Rabandani. Sidang BPUKI pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Rancangan Undang-Undang Dasar. Wilayah negara Indonesia yang mencakup wilayah Hindia, Belanda, dan pulau-pulau sekitarnya. Membuat Indonesia menjadi negara kesatuan. Sangsaka merah putih. Bahasa nasional Bahasa Indonesia. BPU PK kedua 10 sampai 17 Juli. Bukan undang-undang. Hasilnya Undang-Undang Negara Kesatuan Kepala Negara. Hasil sidang 1 dan 2 adalah pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan dasar, batang tubuh dasar hukum tertulis, atau Undang-Undang Dasar.
BPUPK pembentuk PPKI 18 Agustus. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengambil alih tugas penyiapan Indonesia dari BPUPK. 16 Agustus 1945 PPKI memulai sidang pertama. 17 Agustus yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Indonesia merdeka. 18 Agustus 19. Apakah ada pertanyaan? Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia, Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya. Apakah pertanyaan telah terjawab? Apakah masih ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Desa. Bagan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tahap 1. Panitia Hukum Tertulis. Panitia Hukum Tertulis beranggota 19 orang dan diketahui oleh Soekarno. 2. BPUPKI membentuk Panitia Keuangan yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. 3. BPUPK lalu bersidang menetapkan 3 hal, yaitu 1. Pernyataan tentang Indonesia. 2. Pembukaan dasar hukum. 3. Batang tubuh dasar hukum. 4. Rancangan UUD. A. Bentuk negara Indonesia. Negara kesatuan. B. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. C. Negara nasional adalah sang saka merah putih, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanya? Saya Siti Maria Mayangsari dari kelompok 3 ingin bertanya, pada tanggal berapa rancangan UUD itu selesai dan diterima? Pada tanggal 16 Juli 1945. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kegiatan diskusinya udah selesai. Sekarang kita sampai ke kegiatan penutupan. Jadi, ayo anak-anak, coba perhatiin dulu. Jadi, rangkuman dulu, kita bikin rangkuman. Jadi, kegiatan hari ini apa yang kita ketahui? Hah? Oke, betul. Proses perumusan Undang-Undang Dasar. Tahu step-stepnya, ya kan? Tahu panitia-panitianya, betul tidak? Tahu kerja panitianya sampai ke isi dari Undang-Undang Dasar itu
fix atau diterima. Tanggal berapa tadi diterimanya? 16 Juli 1945. Oke. Nah, sekarang Ibu mau dengar refleksi atau pendapat kalian setelah belajar hari ini. Siapa yang mau ngasih refleksi? Oke, Marsha, silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Masya Ali Anindita. Saya merasa senang bisa memahami perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kasih tepuk tangan untuk Marsha. Jadi, Marsha hari ini katanya senang. Mesya merasa senang karena akhirnya memahami proses atau tahap-tahap perumusan UUD 45. Yang lain gimana? Senang juga tidak? Paham tidak? Oke. Nah, anak-anak, sebelum menutup kegiatan pembelajaran, untuk pembelajaran selanjutnya, nah, kalian silakan pelajari mengenai proses pengesahan UUD 45 halaman 37 sampai halaman 38. Proses pengesahan UUD 45. Minggu depan kita akan mempelajari ini ya. Oke? Ya. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu menutup pelajaran. Boleh berdoa dalam hati masing-masing? Silakan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Arumsari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Di sini saya akan melakukan percakapan observasi dengan rekan sejawat. Dan pada kesempatan ini percakapan kita dihadiri oleh yang terhormat Ibu Maya Ekasari selaku pengajar praktik. Bu, apa kabarnya Bu? Baik. Ya. Terus ada Ibu Hesti selaku rekan sejawat. Ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Sari apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga Bu. Ya. Oke, langsung saja ya kita mulai percakapannya Bu. Iya Bu. Oke, baik Bu Hesti. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu di kelas? Jadi setelah kegiatan supervisi di kelas kemarin, perasaan saya merasa senang pertama Bu Sari ya, karena menurut saya banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan kita kemarin. Iya, alhamdulillah. Jadi banyak pelajaran ya Bu ya. Iya Bu. Bisa tidak Ibu ceritakan kembali tujuan dan area pengembangan pembelajaran yang Ibu rencanakan kemarin Bu pada kegiatan pembelajaran? Iya, karena kemarin itu materi yang disampaikan ketika kegiatan supervisi itu mengenai alur kegiatan pemilu. Ya. Itu tujuan dari pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran diharapkan murid memahami alur pelaksanaan pemilu secara langsung yang diterapkan di Indonesia. Iya. Kemudian area pengembangan yang saya harapkan yang timbul dari murid setelah kegiatan pembelajaran, pertama bagaimana murid berpikir kritis, kemudian aktif dan bisa berkolaboratif dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul ya Bu ya. Ya, jadi memang setelah saya amati kemarin pada saat proses pembelajaran itu area pengembangan yang Ibu sebutkan itu sudah muncul, mulai terlihat Ibu ya. Alhamdulillah. Oke, menurut Ibu tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai sepenuhnya atau belum Bu?
ketercapaian tujuan itu menurut saya sudah tercapai, meskipun setiap kegiatan pembelajaran kita perlu melakukan refleksi, mungkin ada beberapa hal kemungkinan yang harus ditingkatkan, Bu. Iya. Seperti apa, Bu, yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan, Bu? Karena saya mengharapkan murid itu berpikir kritis, kemudian aktif. Dari kegiatan pembelajaran kemarin, ada beberapa murid yang masih belum kelihatan hasilnya ketika dia mau bisa menyampaikan gagasan. Ada juga murid yang masih sedikit malu-malu. Oh iya, jadi ada siswa yang malu-malu ya. Iya. Jadi belum sepenuhnya untuk berpikir kritis tadi, Bu, ya. Iya, kalau pembelajaran Ibu kemarin, kalau di skala 1 sampai 10 itu kira-kira Ibu berada di posisi mana, Bu? Di rentang kemungkinan di posisi 7 atau 8, Bu. 7 atau 8 sudah baik ya, Bu, ya, menurut Ibu ya. Oke, jadi dari pembelajaran kemarin tadi kan itu yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan ya, Bu, ya. Nah, terus hambatannya, Bu, selama Ibu melakukan proses observasi kemarin apa, Bu, hambatannya, Bu? Jadi pada kegiatan observasi kemarin saya kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana murid itu berdasarkan asesmen awal pembelajaran saya kelompokkan berdasarkan minatnya. Ya, gaya belajar, Bu, ya. Iya. Jadi di dalam kelompok itu tentunya saya harus mengupayakan atau lebih besar melakukan pendampingan dalam kelompok kecil. Jadi hambatannya agak kesulitan saja sedikit ketika memberikan pendampingan di kelompok ini, kelompok kecil, kemudian itu, di kelompok satunya lagi sedikit memerlukan waktu yang banyak dan juga cukup tenaga, Bu. Iya, agak keteteran jadi, Bu, ya, kesini jadi harus banyak gerak kita. Iya, betul. Iya. Oke, jadi dari hambatan yang Ibu lihat itu, rencana Ibu untuk mengatasi hambatan itu apa, Bu? Mungkin nanti bisa saja saya harus benar-benar prepare untuk menanggapi mereka supaya saya penjelasannya benar-benar detail, baru saya pindah ke kelompok yang lain, itu strateginya. Bisa juga nanti setelah ada dalam kelompok itu saya lakukan pendampingan, apabila ada yang mau bertanya lagi atau yang belum paham misalnya dalam kelompok itu, saya bisa memanfaatkan rekan kerjanya, nanti saya akan tanya kira-kira ada yang bisa menjelaskan dengan temannya. Jadi kita berdayakan rekan sejawat, Ibu, ya. Tutor sebaya. Iya, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya, Bu, ya. Oke, untuk mulainya kapan, Bu? Kan tadi Ibu ada rencana seperti itu, Ibu kapan akan memulai rencana Ibu? Kayaknya lebih cepat lebih baik, iya, ikan cepat ikan gabus, Bu, ya. Lebih cepat lebih bagus. Oke. Pertemuan selanjutnya saya akan usahakan. Oke, semangat sekali ya, Bu, ya. Jadi memang betul untuk berubah itu kita harus selalu refleksi dan cepat untuk bergerak untuk berubah ya, Bu, ya. Iya, betul. Oke. Nah, dalam hal untuk mengatasi hambatan tadi, Ibu mau berubah, itu pihak-pihak yang Ibu ajak untuk berubah itu siapa saja, Bu? Pihak yang terlibat? Oke. Bisa saja nanti saya akan mengajak rekan-rekan sejawat, itu terus bisa saya berkonsultasi nanti dengan wali kelasnya mengenai murid yang kesulitan tadi, bagaimana supaya sama-sama dengan wali kelas meningkatkan pengembangan dari murid yang tadi yang berkolaborasi, berkolaborasi yang untuk meningkatkan pengembangan dari murid yang sedikit terhalang. Gitu. Kemudian yang kalau misalnya dibutuhkan, saya nanti bisa melibatkan guru BK juga, untuk memberikan motivasi kepada murid. Baik. Selanjutnya, menurut Ibu, kompetensi yang harus Ibu tingkatkan lagi apa, Bu, dari pembelajaran observasi yang sudah dilakukan kemarin, Bu, menurut Ibu? Sepertinya kalau sebagai seorang guru tentunya kita terus harus memperbaiki diri, Bu, ya. Kalau dari refleksi kegiatan supervisi kemarin, mungkin saya harus lebih
banyak memahami bagaimana mengolah kelompok kecil. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu sepertinya memang difokuskan lebih banyak kita mendampingi dalam kelompok kecil. Karena saya kemarin sedikit keteteran ibaratnya Bu ya, mungkin saya harus gitu mencari bagaimana cara supaya tidak keteteran lagi pas pertemuan selanjutnya. Iya, jadi yang Ibu harapkan agar apa Bu? Supaya dari kompetensi yang Ibu harapkan tadi itu harapannya ke pembelajaran itu nanti seperti apa Bu? Untuk kedepannya saya berharapnya halangan-halangan yang saya hadapi baik dari murid ataupun dari diri saya sendiri itu bisa teratasi dengan baik sehingga kegiatan pembelajaran berjalan benar-benar dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu tercapai gitu Bu. Oke, baik Ibu. Luar biasa sekali ya dari hasil kita tadi bahwa Ibu sudah banyak melalui yang namanya dari tadi ada hambatan, ada kemudian Ibu ada rencana ke depannya untuk meningkatkan lagi hal-hal apa yang kurangnya Bu ya. Oke, baik. Kita itu saja Bu ya percakapan observasi kita. Jadi terima kasih atas sudah meluangkan waktunya ya Bu. Saya juga berterima kasih Bu Sari, Bu Maya juga karena pengalaman yang saya dapatkan dari kegiatan ini. Iya, terima kasih. Oke. Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan dengan Ibu Hesti Asmaria Santi selaku rekan sejawat yang saya observasi. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.